Selamat pagi Sobat Hermina semuanya, kembali lagi di program podcast Hermina dengan saya Dr. Nanda. Nah teman-teman, mumpung lagi bulan puasa nih ya, salah satu yang jadi keluhan tuh ya, kadang beberapa orang, apalagi terutama kalau lagi pakai masker tuh nggak nyaman sama bau mulutnya sendiri gitu ya. Namanya sedang berpuasa, bau mulut wajar. Cuman kita perlu tahu ada nih tipsnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya meminimalisir rasa nggak nyaman dari bau mulut selama berpuasa. Nah, narasumber kita hari ini udah ada dokter gigi, Dokter Lucy ya dok ya. Iya. Di sini Dokter Lucy mau sharing ke kita nih tentang tips menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa sampai nanti Lebaran. Ada tips-tipsnya. Nah dokter, apa kabar hari ini dok? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah dok, sehat. Sejauh ini puasa dok ya? Alhamdulillah udah bocor 9. Lumayan gantinya dok ya. Iya. Nah dok, tadi kan tipsnya untuk selama puasa ini dok ya, kadang terutama untuk kita yang pakai masker kadang ada yang nggak nyaman karena bau mulut selama berpuasa dok. Gimana nih tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa dok? Sepanjang saya nih ya, tips saya itu kalau misalnya dia ada rasa tidak nyaman ya dalam mulut kita di saat berpuasa, kita kan seringnya sikat gigi. Walaupun sering sikat gigi tetap masih nggak nyaman ya dengan bau tidak sedap mulut kita tuh. Nah jadi tuh ya kan kenapa sih mulut kita tuh bisa bau ketika kan berpuasa? Nah ternyata setelah saya baca di sebuah artikel, nah itu tuh ternyata tuh bau mulut itu karena dalam tubuh kita ini kan ada cadangan lemak ya. Betul. Nah cadangan lemak ini kan dibakar. Kalau cadangan dibakar kan dia akan hasilkan keton. Nah keton itulah yang nanti akan mengeluarkan bau tidak sedap. Betul. Nah terus yang kedua, di dalam mulut kita ini kan ada air saliva. Saliva itu namanya air ludah atau liur lah gitu kan. Nah air liur ini kan sering produksi ya. Kalau kita makan kan air liur ini kan terus keluar sehingga kan bisa menetralkan ya rongga mulut kita ini. Nah kan kalau puasa kan otomatis nggak ada yang masuk ke dalam mulut kita, nggak ada yang makan, nggak ada yang bisa kita cerna ya gitu kan. Jadinya air liur ini berkurang jumlah air liur berkurang, otomatis sisa makanan itu kan nggak semuanya bisa dikeluarkan ya, dibersihkan ya, jadinya bau lah itu dari aroma tidak sedap dari sisa makanannya. Terus cara tipsnya itu pertama tetap ya sikat gigi. Sikat gigi 2 kali sehari. Nah 2 kali sehari ini dia setelah sahur, 2 kali setelah sahur dan saat mau tidur tetap sikat gigi gitu kan. Terus kemudian lidah pun jangan lupa disikat. Iya, kadang suka lupa ya dok ya. Iya, memang sih bikin mual ya lidah itu ya kalau nggak disikat, soalnya gak enak aja gitu kan, gak nyaman gitu kan. Tapi tetap harus disikat lidah itu. Sikatnya pelan-pelan aja gitu kan. Soalnya kan lidah ini kan dia kasar ya. Kalau kasar kan berarti otomatis sisa makanan tuh menempel gitu kan, jadinya bau. Perlu gitu dibersihkan ya dok, nggak cukup giginya aja nih, karena kadang pun sisanya ada di lidah ya, juga. Betul. Bahkan sela-sela gigi pun itu harus dibersihkan juga. Pakai dental floss atau benang gigi itu banyak kok, di apotek juga ada, di Shopee juga ada kok gitu kan. Bisa beli itu juga, pakai dental floss atau benang gigi dibersihkan supaya gak nimbul juga tuh sisa makanan, gak numpuk di situ di sela-sela gigi. Terus yang kedua, minum air putih yang banyak gitu kan. Saat puasa kan otomatis kan kita kekurangan cairan kan, jadi harus diganti dengan air putih. Sehari 8 gelas, 8 liter ya. 8 gelas ya, benar ya, 8 gelas. Jadi itu 2 liter berarti dok ya estimasinya. Iya, 2 literan. Nah, itu 2 4 2. Nah, maksudnya itu 2 itu setelah sahur, 4 itu setelah salat taraweh atau mau tidur, 2 lagi itu saat berbuka puasa. Gitu. Jadi supaya tercapai nih dokter. Iya, supaya kita supaya kita pun yang tadi kekurangan cairan kan ya, di dalam mulut kan juga ada air ludah itu saya bilang, itu bisa itu lagi, bisa menetralkan lagi, menetralkan asam ya gitu kan. Terus yang ketiga, kita jangan lupa makan buah dan sayuran ya. Itu kan sama untuk menggantikan cairan tubuh yang kurang itu kan ya, yang berpuasa ya, dok, ya? Kurang itu yang berkurang selama berpuasa. Kan kalau misalnya mulut kita nggak ada sariawan, enak kan ya, nyaman seger gitu kan. Terus yang keempat, kurangin makanan yang berbau menyengat. Kadang seleranya itu ada aja gitu, ada ya, gitu kan, puasa. Kayak jengkol, pete, durian, emang tuh enak ya. Tapi itu
nanti dampaknya sisa akan bau mulutnya ya, bau, Dok ya, yang bikin gak nyaman, makin gak nyaman. Nah itu kan. Terus yang kelima nih untuk para laki-laki yang suka ngerokok, nah itu tuh kurangin. Karena kan nikotin juga atau tembakau ya, itu bisa menyebabkan bau tuh jadi mulut tuh jadi bau kalau kebanyakan konsumsi rokok ya. Itu yang tadinya bisa 1 bungkus, 2 bungkus dalam sehari, kurangin lah gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa, coba pakai makan permen mint. Oh iya, disubstitusi ya Dok, diganti Ya, gitu. diganti. Mint kan juga bikin seger mulut ya, kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Nah Dok, aku kan mau udah tanya tadi nih Dok, kalau misalnya tadi kan sikat giginya tetap sehari 2 kali ya dokter ya? Iya, Sarannya betul. lepas sahur, setelah sahur, sama sebelum tidur nih Dok. Iya. Kalau misalnya jarak waktu dari makan sampai ke sikat gigi, rekomendasinya berapa lama dokter? 30 menit. 30 menit Iya, setelah makan 30 baru menit setelah disarankan ya makan. Dok ya? Iya, Kenapa tuh Dok? Karena kan mulut kita nih kalau saat kita konsumsi itu asam jadinya ya. Nah asam itu kalau misalnya ketemu langsung sama odol atau pasta gigi, itu tuh langsung jadi rusak, menipis, bisa menipiskan lapisan gigi yang pertama tuh yang keluar gitu kan. Jadinya disarankan 30 menit, kenapa? Supaya mulut kita kembali netral. Betul. Gitu. Jadi kan kalau udah netral tuh enak ya, jadi langsung sikat gigi gitu. Nah Dok, kalau misalnya lebih sering nih, kadang kan misalnya setelah sahur itu langsung sikat gigi, terus pas mandi pagi sikat gigi, mandi sore sikat gigi, saking gak nyamannya gitu Dok misalnya. Gimana Dok menurut dokter? Kalau saya sih tidak menyarankan seperti itu ya. Itu kan kalau misalnya kita sering-sering sikat gigi, kan tuh ada rasa ya, ada rasa enak lah, rasa Biar seger seger, gitu iya. kan. Itu bisa jadinya makruh Iya, puasanya benar. ya. Puasa jadi makruh, tetap kita harus berdasarkan asosiasi ya, asosiasi dental Amerika itu tetap 2 kali sehari. 2 kali aja Dok. Tetap. Kadang kan soalnya aduh puasa nggak enak nih sikat gigi Iya. lagi gitu Dok, sikat gigi lagi gitu Dok. Iya, itu tidak disarankan. disarankan. Karena kalau misalnya kebanyakan juga sikat giginya ya, kan di dalam pasta gigi itu ada fluoride ya. Nah, fluoride itu tuh juga kurang bagus kalau kebanyakan, bisa gigi tuh jadi rapuh gitu kan. Jadinya tidak disarankan, tetap dianjurkannya 2 kali sehari. Berlebihan juga nggak baik ya Nggak Dok? baik ya. Kalau obat kumur gimana dokter? Obat kumur itu sebenarnya boleh aja minum obat kumur, cuma jangan terlalu sering gitu ya, jangan seminggu full obat kumur gitu kan. Cukuplah obat kumur itu sebulan tuh 2 kali aja. Karena kan di dalam mulut kita juga kan ada bakteri yang baik ya, nggak hanya bakteri yang menyebabkan gigi berlubang gitu kan. Jadinya sarankannya itu ya udah sebulan 2 kali aja gitu, supaya nggak membunuh bakteri yang baik di dalam mulut Nggak kita. terlalu sering juga ya Dok ya? Nah Dok, kalau tadi puasa kan kendalanya bau mulut ya Dok ya, bau Iya. mulut, terus kapan harus sikat gigi gitu Dok ya. Nah kalau nanti mendekati lebaran nih Dok, cobaannya lain lagi Dok. Yang dimakan banyak banget, kalau pas puasa kita restriksi nih Dok ya, sedikit, minumnya lebih sedikit gitu ya Dok ya. Kalau pas lebaran kebanyakan Dok, yang manis diminum, semua diminum, semua dimakan, kue lebaran, manis-manis semua gitu Dok, gimana? Kalau Tips kata tambahan saya gitu. sih, kalau misalnya lebaran banyak makan manis-manis juga gak bagus juga ya, karena kan bisa menyebabkan gigi berlubang. Apalagi kalau udah sakit gigi kan gigi pada tutup ya. Iya, jarang. benar. Cuti ya, Dok, Pada lebaran. cuti, mereka masuknya ya kadang suka awal bulan gitu kan. Saran saya sih tetap sih boleh makan manis-manis, gitu kan, manis-manis boleh supaya tubuh kita juga yang tadinya udah lemes kan karena kekurangan gula gitu kan ya. Jadi ditambah itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman Boleh, tetap ya. sih harus tetap gosok gigi. Sama jangan Tetap lupa. sehari 2 kali ya, Dok? Jangan terus juga bersihin karang gigi. Itu rekomendasinya berapa rutin dokter kalau untuk Karang gigi itu tergantung ya, tergantung kitanya gimana nih. Misalnya kita perokok atau bukan. Kalau misalnya merokok kan itu otomatis menyebabkan oral hygiene tuh buruk ya, Betul. gitu kan. Apalagi merokok itu cepet banget ya si karang gigi itu menumpuk, gitu, cepet banget gitu kan. Jadinya bersihin karang gigi. Kalau misalnya untuk yang perokok aktif itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Karena ya berdasarkan pengalaman saya, baru pasien itu dibersihin karang gigi, datang lagi 1 bulan udah kotor lagi. Kata ya itu karang giginya kena rokok. Kalau Betul. untuk selain perokok dokter, berapa rutin disarankan ya Dok kalau untuk Kalau pembersihan karang gigi? kan perokok itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tetap 6 bulan sekali diperiksa giginya, jangan nunggu sakit ya. Biasanya kan kita ngecek ke dokter gigi tuh kalau saat sakit doang, jadi jangan gitu kan. Nah Dok, kalau misalnya periksa gigi rutin nih Dok ya, itu kalau berdasarkan usia dibedain nggak sih Dok? Misalnya kalau anak rentang usia sekian, kapan harus periksa ke dokter gigi gitu Dok? Untuk check up rutin aja gitu dokter, rekomendasinya berapa rutin Dok?
Kalau anak-anak itu disarankannya sih saat udah menumbuh gigi susu. Nah, gigi susu itu mulai full ya, mulai penuh itu sekitar umur 2-3 tahun. Anak-anak itu mulai dibiasakan datang periksa ke dokter gigi supaya apa? Supaya nggak takut dengan alat-alatnya, nggak takut dengan ruangannya, jadi kayak mulai dikenalkan. Gitu. Walaupun cuman kayak naik bangkunya doang atau cuman pakai kaca mulut aja, yang penting dikenalkan. Terus jangan pernah nakut-nakutin anak ya. Nah, kayak itu tipsnya, Dok, ya? itu tuh sering banget kayak nanti kalau nakal disuntik. Aduh, itu bener-bener PR banget buat kita semua ya. Betul. PR banget buat kita semua. Jadi suatu tindakan anaknya langsung kayak sulit sakit ya, gitu kan. Aduh, kalau dokter mau disuntik nih. Padahal emang belum apa-apain ya. Ya Dok ya, belum tentu sampai disuntik. Iya, dengan itu tuh. Gitu. Nah, tadi teman-teman kita udah bicara tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut secara umum, kapan harus sikat gigi, gimana cara mengurangi bau mulut secara sewaktu berpuasa, sampai perawatan gigi nanti kalau lebaran yang dikonsumsi makin banyak, sampai tips dari dokter Lucy tadi untuk kapan sih mulai dirutinkan ya Dok ya untuk ke dokter gigi gitu. Iya, mulai betul. dari usia anak sampai dewasa itu perlu, sampai cara membersihkan karang gigi tadi udah banyak banget dokternya sharing. Nah, untuk closing statementnya nih Dok, apa pesannya, tips mungkin Dok supaya kesehatan gigi dan mulutnya nih berlangsungnya berkepanjangan gitu Dok, karena kan penting ya Dok kesehatan gigi dan mulut. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi ya, kalau pengen sehat ya berarti mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang menjaga kebersihan gigi dan mulutnya, karena penyakit yang ada dalam tubuh kita ini pasti awal mulanya dari gigi ya. Betul kan, dari gigi kita makan rongga mulut awal mulanya. Betul. Kayak kadang tuh orang suka meremehkan ya, lupa ya Dok, kadang suka lupa ini paling saya sakit ini karena penyakit lain, padahal belum tentu gitu kan. Bisa jadi sumber utamanya. Sumber utama gigi gitu kan. Gigi yang berlubang itu juga lama-kelamaan bisa jadi menyebar kemana-mana, ke jantung bisa, betul, ya kan? Terus bisa kemana-mana, sampai ke kepala juga bisa, ke tenggorokan bisa. Awalnya itu dari gigi, gigi yang busuk ya, terutama gigi akar. Yang akar itu tuh yang harus juga diperhatikan juga, sisa akar gitu. Jadi pentingnya di situ ya Dok, karena kesehatan gigi dan mulut nggak cuma melulu terbatas di keluhan sakit gigi ya Dok. Enggak, infeksinya bisa meluas kemana-mana, menjadi sumber infeksi untuk penyakit yang lain. Betul. Gitu teman-teman. Nah teman-teman kalau mau konsul kesehatan gigi dan mulut boleh cek jadwal praktek Dokter Lucy di Instagram Rumah Sakit Hermina Cirwas. Terima kasih untuk yang sudah menonton.